Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita edisi di rumah aja ya, edisi yang memang digalakin pemerintah dalam hal memberantas penyebaran virus corona ya. Jadi kita tetap dukung dengan hashtag di rumah aja. Tapi sebelum lanjut kita membahas topik bahasan yang sudah saya siapkan buat kawan-kawan di rumah, jangan lupa saya ingatkan kembali buat yang baru ya channel ini untuk subscribe channel kita ini ya, aktifkan lonceng notifikasi kalian dan share link-link video yang ada di channel ini ke kawan-kawan yang lain agar mereka tahu bahwa ada channel khusus budidaya ikan nila ya, channelnya Bang Gulo. Topik bahasan yang kita ambil kali ini agak sedikit unik ya. Kita beri nama itu kolam-kolam cinta, inspirasi hobi jadi bisnis. Nah, jadi penasaran kan kalian? Ngacam novel aja nih Bang Gulo ya. Sudah bangkit romantisnya nih. Tapi disimak aja lah, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kalian ya. Nah kawan-kawan, saya mau cerita sedikit bahwa pada mulanya saya melakukan budidaya ikan nila ini nggak pernah menyangka bahwa bakal sebanyak ini kolam yang saya miliki ya. Pertama kali itu sebenarnya ini secara tidak kesengajaan lah, karena saya hobi ikan. Nah ketika saya masuk ke rumah ini dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu, saya ada kolam di belakang bekas orang yang tinggal dulunya. Nah kolam ini nggak ada fungsinya, yang ini yang 2,8 kali 8 meter dikalikan 1 meter. Harusnya kan ini mau dihancurin, mau dibuat entah apa lah gitu. Terus saya pikir ya udahlah, saya buatin kolam. Kebetulan saya juga hobi ikan ya. Nah terus saya tebarkan ikan, kurang lebih ikan nila itu sebanyak 1000 ekor awalnya. Dan ini hanya iseng-iseng saja sebenarnya. Nah terus kalau misalnya kalian berkata bahwa saya ini punya basic ilmu pendidikan di perikanan, sebenarnya salah besar ya. Justru jurusan saya itu dari S1, S2 itu tidak ada sedikit pun yang berhubungan dengan ikan ya. Saya memang sebenarnya ini pekerjaan saya juga dulu tidak ada hubungannya dengan perikanan atau pertanian atau perkebunan ya. Tapi ya karena saya ingin tahu sekali, jadi saya belajar banyak, memang betul-betul belajar macam kuliah kembali ya. Saya gali terus informasi-informasi seputar budidaya ikan nila untuk bisa menerapkannya di kolam saya ini. Singkatnya, dengan segala daya upaya dan beberapa kali kegagalan, akhirnya saya itu bisa menambah kolam lagi ya. Pada saat ikan-ikannya semakin berkembang, terus saya tambahlah kolam terpal 1 kali 3 kali 1 ini, yang kalian lihat ini 6 biji. Nah ini bersamaan dengan saya sekatnya kolam beton yang dulunya itu 1 kolam saja, terus saya bagi jadi 3. Nah saya mulailah beternak ikan nila ini dengan membibit. Bukan membibit sih, pertama membesarkan saja ya. Saya itu suka nggak suka jual, suka ngelihatnya, ngelihatnya berwarna-warna itu saya senang banget gitu. Pulang kantor ngeliatinnya puas banget gitu ya pada saat itu. Ternyata kan sifat ikan nila ini cepat berkembang biak ya kan. Saya juga nggak menggunakan bibit monosek. Akhirnya ikan ini semakin banyak lah ya, semakin banyak dan semakin besar. Saya mulai jual. Pertama-pertama itu masih seputar dimakan-makan aja lah, bagi-bagi ke keluarga-keluarga ya. Terus lama-lama keasikan gitu, dan saya menambah kolam lagi dan menambah kolam lagi. Akhirnya saya pengen serius juga lama-lama di budidaya ikan ini ya, sekalipun ini sebenarnya bisnis yang jauh banget dengan bisnis-bisnis saya sebelumnya ya. Bahkan nggak ada hubungannya sama sekali ya. Kalau mungkin saya buka di sini nggak bakal cukup nih video kita ini 3 jam ya, bahwa bisnis saya yang dulu itu jauh lebih pelik lah ya, nggak ada hubungannya bahkan dengan ikan. Jadi kalau dilihat dari bisnis-bisnis saya yang lain juga memang cuma ada satu garis merah antara beberapa bisnis saya dengan budidaya ikan ini, yaitu semuanya itu adalah lahir dari hati saya, hobi saya ya. Jadi saya senang untuk melakukannya. Dan memang kawan-kawan kalau dicek bisnis-bisnis saya juga itu memang semuanya dari hobi. Nah kenapa saya buatkan video ini, supaya kawan-kawan tahu juga jangan pernah melakukan hal yang tidak kalian sukai ya. Nah kalau kalian sukain hobi itu bakal enak menjalankannya gitu loh. Itu pengalaman saya di beberapa bisnis saya ya. Memang kalau kita hobi kita bakal sukses lah, saya yakin ya. Karena kita akan menggali banyak informasi tentang hal yang kita gelutin. Kenapa? Karena kesukaan kita gitu, karena kehobian kita. Nah itu sebenarnya awal yang bagus sekali untuk memulai bisnis ya. Nah kalau saya sih memang dari dulunya berpikiran itu pengen hidup itu di dunia yang memang saya sukain gitu, hobi. Jadi alangkah nikmatnya ya, seperti Ronaldo sang pemain bola ya, dia hobi bola terus dapat uang dari bola. Waduh itu luar biasa banget. Dan itu yang memang yang membuat saya itu
berbisnis atau memulai bisnis budidaya ikan nila ini ya, karena saya sangat hobi dengan ikan. Mungkin kalau dilihat ikan-ikan saya sebanyak ini kan pasti kawan-kawan berpikir, waduh enak lah bang kalau dimulai awalnya itu sukses gitu. Enggak juga ya, saya juga pernah saya juga pernah bukan rugi lah ya, pernah kematian ikan banyak sekali itu pernah ya, sampai susah nguburnya gitu, sampai saya buangin ke selokan terus selokannya mampet gara-gara ikannya kebanyakan, itu sudah pernah saya rasain gitu loh. Jadi kawan-kawan jangan mengira bahwa sekarang itu enak lah gitu, enggak juga gitu. Kebayang kan gitu, kita ngebuang ikan itu sampai selokannya sumbet, kebayang nggak banyaknya ikannya? Ya itulah dulu yang pernah saya rasakan ya. Tapi kan terkadang kita lupa kalau kita lagi mengalami masalah di bisnis yang kita gelutin atau di usaha yang kita lakukan itu, kita kadang lupa gitu. Lupanya itu bahwa sebenarnya kegagalan atau kesalahan atau apapun yang kalian rasakan sakitnya ketika kalian memulai bisnis itu sebenarnya pelajaran mahal ya. Pelajaran yang memang harus kita ambil gitu. Nah kalau kita langsung sukses malah makin nggak enak gitu ya, kalau menurut saya ya. Dan tidak ada satu bisnis pun yang kalah yang akan dimulai lagi dari nol, itu menurut prinsip saya ya. Jadi kalau misalnya hari ini kalian rugi, itu tidak akan, kalau kalian mulai lagi itu tidak akan dimulai dari nol gitu, karena kalian sudah punya pengalaman ketika merasakan apa yang salah dalam mengelola bisnis yang kalian punya. Nah begitu kan. Dan tentunya berbekal kesalahan-kesalahan itu kalian akan memperbaiki polanya, memperbaiki caranya, sehingga kalian bisa memperoleh cara-cara terbaik untuk mengelola bisnis yang sudah kalian pilih. Nah itu. Dan kalau itu tidak lahir dari cinta, tidak lahir dari hati kalian, niscayalah apa yang kalian akan mulai itu kalian akan merasa sia-sia. Aduh wah ini buang waktu aja nih buat kolam, habisin pakan, ikannya nggak bisa kemakan, malah mati. Nah susahnya kalian itu jangan berpikir seperti itu gitu loh, karena nggak ada kesuksesan juga yang instan datangnya gitu ya. Memang semuanya itu memang harus dimulai dari hal-hal seperti itu gitu. Kebayangkan kalau kita misalnya juga manusia baru lahir, itu kan nggak langsung berjalan, nggak langsung lari, dia harus merangkak dulu, disusui dulu ya. Memang seperti itulah proses hidup ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya contohnya kita memulai bisnis sesuai dengan hati atau sesuai dengan hobi atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, maka kalaupun kita kalah, kita masih bisa untung gitu. Untungnya itu kita bisa tidak stres, kita puas. Nah itu kadang-kadang kita lupa gitu. Kenapa? Karena semua yang ada di pikiran kita ini untungnya itu materi gitu loh. Kawan-kawan itu masih memikirkan untungnya itu kalau saya dapat, saya buat satu kolam untungnya 3 juta, 4 juta. Itu masih materi yang ada di dalam benak kita, dan aku yakin itu tidak bakal jalan panjang gitu. Kenapa? Kalau kalian mau mencari materi yang besar, masih banyak pola-pola bisnis yang lebih hebat daripada budidaya ikan nila. Itu pasti ya. Kalau cerita bisnis saya jagonya, karena saya ini dari magister manajemen ya, jadi saya tahu persis seperti apa bisnis yang paling banyak untungnya. Dan budidaya ikan nila itu pada urutan ke-11, 12 lah ya, jauh di bawah ya. Jangan pernah berpikir kaya atau cepat kaya kalau kalian itu berbisnis budidaya ikan nila itu hanya rumahan. Waduh, menurut saya itu nggak masuk akal ya. Nah contohnya kawan-kawan, kalau kita sambungkan misalnya ketika wabah corona ini mulai masuk ke Indonesia, lantas siswa-siswa diliburkan, orang-orang kantor dirumahkan, kita dilarang untuk keluar gitu loh. Bagi kalian yang tidak punya kolam di rumah, saya yakin kalian ini stres mikirinya gitu, hanya ngecek HP, nonton YouTube. Aku yakin seperti itu kan. Tapi kalau saya menikmati banget gitu loh. Waduh, di rumah mah kalau boleh setiap hari malah saya di rumah, gitu pikirannya. Kenapa? Karena saya punya ikan, saya bisa kasih makan ikan, bisa perbaiki filterisasi saya, bersihkan ikan, ngecek anak-anak ikan. Waduh, nikmat sekali. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar berkat yang kita terima itu kadang-kadang bentuknya itu berbeda. Tidak semuanya materi, tidak semuanya materi. Nah kalau kawan-kawan bisa mengaplikasikan seperti yang saya katakan, mudah-mudahan kalian mau budidaya apapun itu pasti akan selamat ya. Mulailah dari hati, mulailah dari cinta, ya kan? Jadi kawan-kawan, topik kita, pembahasan kita di video ini sebenarnya lebih ke inspirasi ya, supaya kawan-kawan juga yang pernah mengalami kegagalan atau sedang mengalami kegagalan dalam budidaya ikan nila itu tidak cepat berputus asa ya. Coba tanyakan ke hati kalian sendiri dulu, kalian memulai budidaya itu untuk apa? Kalau untuk uang, saya rasa itu berarti kalian nggak cocok ada di channel saya ya. Tapi kalau kalian hobi yang bisa menghasilkan uang, maka cocok kalian pantengi channel ini. Karena itu sama dengan saya gitu. Satukan dulu tujuan kita gitu. Tujuan kita ini mau apa gitu. Saya pengen hobi ini menghasilkan uang, kalian itu cocok di channel Bang Gulu. Tapi kalau kalian ini pengen menghasilkan uang banyak dari budidaya ikan nila, salah. Kenapa? Karena Bang Gulu ini bukan sarjana perikanan gitu.
Jadi ketika kalian menanyakan banyak hal tentang budidaya perikanan, Bang Gulo ini juga nggak tahu gitu. Sama aja Bang Gulo ini juga penghobi ikan nila yang pengen hobinya itu menjadi uang, menjadi bisnis. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini sama-sama pemula. Jadi nggak layak lah kalian ada di channel ini, ya kan? Jadi kesimpulannya kawan-kawan, video ini adalah sebuah motivasi buat kalian ya, supaya kalian itu tidak pantang menyerah dan jangan memulai melakukan budidaya ikan nila ini kalau kalian itu tidak cinta ya, tidak suka, tidak hobi dengan ikan nila. Kenapa? Mulailah dengan cinta dulu, mulailah dengan hobi dulu, supaya kendala-kendala yang kalian alami di dalam budidaya ikan nila itu bisa kalian atasi dengan senyum gitu loh, dengan nikmat gitu loh. Dan kalian juga jangan berharap banyak materi dulu, berharap dulu hilang stres, panjang umur, menghilangkan sumpek di kantor gitu sambil ngasih makan. Itu dulu targetnya, nanti uangnya bakal lahir sendiri, pasti itu ya. Terus kan kawan-kawan, kalau kalian bilang judulnya ini kan kolam-kolam cinta gitu, kenapa bisa kolam-kolam cinta inspirasi hobi menjadi bisnis? Sebenarnya saya mau sampaikan ke kalian ya, kolam-kolam cinta itu maksud saya itulah cinta, C-I-N-T-A. Cukup ikan nila tapi asik, sedap ya kan. Jadi cinta itu cukup ikan nila tapi asik gitu loh. Jadi memang saya suka ikan nila gitu, saya pengen lihat mereka itu hidup berkembang ya, makanya saya mulai gitu. Kalau ini menghasilkan uang, nikmatnya luar biasa gitu. Itu prioritas kedua. Prioritas pertama itu saya nggak stres gitu loh, saya menikmatin hidup, menikmatin hobi saya. Dan jika andainya itu berhasil atau menghasilkan uang, waduh luar biasa ya, nikmatnya, waduh nikmat banget itu ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita share di video kita dengan hashtag di rumah aja ya, biar kawan-kawan juga pikir gitu loh kan, biar kawan-kawan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lah ya, menjadi motivasi buat kawan-kawan yang mau memulai budidaya ikan nila. Kenapa? Kalau kalian mulai dengan cinta, saya yakin akhirnya juga akan nikmat ya. Terus buat kawan-kawan yang baru lihat channel ini, jangan lupa ya, sebelum kita berpisah saya himbau kembali untuk subscribe channel kita ini, like, terus share. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian selalu mendapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila yang saya share melalui channel Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, kalaupun misalnya contohnya seperti biasa kalian punya komentar apapun itu ya, silahkan share di kolom komentar kita supaya kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi tentang hal-hal, tentang pengalaman yang kita alami ketika kita melakukan budidaya ikan nila. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita ya, @channel_Bang Gulo, supaya kalian dapat juga menghubungi saya ya, tapi melalui Instagram ya, jangan bolak-balik minta nomor WA gitu. Kesannya saya seperti cabe-cabean gitu, dimintain nomor WA ya, mau diajak kencan apa. Baca betul aja ya kan kadang-kadang. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.